Pak, lihat-lihat no. Liatin gue. Motor majikan gue. Gue taat sama majikan gue. Loh, apa lo? Ternyata di zaman sekarang ini masih ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang ngakalin orang bujuku dibayar sama atasannya kamu hanya. Kita lanjut lagi, saya tadi habis masak. Saya punya cerita waktu saya kontrak di daerah Sidamukti dan dia itu ada nenek-neneknya selalu pakai baju cuma pakai kutang doang ya. Jam 4 pagi dia udah berangkat ke pasar. Saya kira dia punya toko di pasar. Ternyata dia kerjanya pengemis. Uang hidupnya sesama ngontrak kok. Dia cari tambahan lemburan buat istrinya loh. Buat anaknya kirim ke Medan. Lanjut lagi, saya tadi habis masak. Dan sekarang saya mau cerita. Apa sih yang disombongkan dari kita? Apa kita merasa derajat kita lebih tinggi? Jadi kamu merasa diri kamu seperti Tuhan? Oh tidak. Tuhan aja menganggap manusia itu seperti debu. Jadi kamu menganggap manusia itu seperti debu. Ingat loh, debu di jendelamu aja, debu di lemarimu, debu di kusen-kusenmu aja, kamu gak bersihin. Nah, gak boleh gitu. Dan ingat, jangan pernah membangunkan seekor harimau dengan caramu. Ingat, kalau harimau sudah bangun, giginya ompong. Giginya ompong, cuman ngaum-ngaum, itu harimau. Tapi kalau Pak Heri dia bobok, masih bobok, ntar lagi dia kerja. Kalau Pak Heri kamu usilin lagi, kamu hina terus, kamu fitnah, kamu jahat, dan ingat, dia bukan harimau ompong. Dia akan menerkam kamu dan mencabik-cabik. Itu yang ngeri. Jadi kita tidak perlu sombong sama orang. Jangan pernah mengusik seseorang karena kamu menganggap rendah seseorang. Tidak boleh. Dia baik loh. Dia baik sama saya, dia baik sama semua orang. Jangan menyalahgunakan kebaikan beliau dengan hal yang tidak baik. Pak Heri aja pasti akan marah, apalagi saya orang yang bersama Pak Heri, saya bisa mencabik-cabik seperti Pak Heri mencabik-cabik. Bye-bye. Saya punya cerita waktu saya kontrak di daerah Sidamukti dan dia itu ada nenek-neneknya selalu pakai baju cuma pakai kutang doang ya. Jam 4 pagi dia udah berangkat ke pasar. Saya kira dia punya toko di pasar. Ternyata dia kerjanya pengemis. Tapi dia kaya hati dan tidak jadi pengemis. Dan tidak merasa dirinya sombong. Dan dia setiap pulang habis mengemis, dia bawa jantung ayam yang masih bagus, semua yang bagus. Dia bagikan ke semua setiap dikontrakan. Dan dia lemparkan ke tempat saya. Padahal saya dibandingkan dia, saya orang berada. Dia tahu pada saat itu Pak Heri lagi susah dalam mencari duit. Karena waktu itu dibayar gaji waktu masih di Eksim per 2 minggu. Dan dia lemparkan itu makanan. Entah mangga mana lagi, entah itu daging-dagingan. Yang pengemis aja kaya hati. Masa kamu yang orang kaya, hatinya hati pengemis? Jangan gitu, gak boleh. Uang hidupnya sesama ngontrak kok. Cuman bedanya kamu ngontrak di tempat sebelah sana, sedangkan Pak Heri ngontrak di sebelah sini. Apa karena Pak Heri kerja di satu sekolah jadi security dan dia ada mencari tambahan, dia cari tambahan lemburan buat istrinya loh, buat anaknya kirim ke Medan. Mungkin Anda siapanya saya ya? Ibu saya bukan, nenek saya juga bukan, kakak ipar saya bukan, mertua saya bukan. Anda siapa? Jadi jangan suka merendahkan orang. Jangan suka merendahkan suami orang. Dia bekerja untuk istri dan anaknya di Medan. Dan saya minta tolong. Anda itu siapa? Anakmu orang kaya.
Bawa sini anakmu yang kaya. Jadi saya minta tolong dari Anda. Orang sama-sama ngontrak loh Anda. Cuman bedanya Anda udah nenek-nenek. Udah punya cucu. Tapi kelakuan pengemis, miskin. Jadi jangan berbuat seperti itu. Anda bukan orang kaya. Kalau Anda kaya nggak akan ngontrak. Jadi kenapa Anda tidak tinggal di rumah anakmu yang kaya? Karena hatimu miskin. Catat itu. Ternyata di zaman sekarang ini masih ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang ngakalin orang-orang yang merasa dirinya kuat, mampu, sehat, menyepelekan orang yang hanya di matanya hanya seorang security, hanya seorang ngambilin sampah. Tapi itu dia mendapatkan tugas dari atasan. Dan orang yang merasa mungkin dia temannya atasan atau dia mungkin ngontrak di situ, yang punya kontrakan tuh ya atasannya suami saya. Dan dia seenaknya, orang bujuku dibayar sama atasannya, kamu hanya orang ngontrak di tempat atasannya. Kok merintah-perintah Pak Heri suruh ngambil meja di sekolahan buat taruh di tempat warungnya dia? Emang lo siapa? Gitu loh. Apa karena anak lu bekerja di tempat perusahaan yang bagus? Itu anak, lu siapa? Lu hanya nenek-nenek. Kalau suami saya bekerja sudah melalui prosedur. Dia hanya mau menurut aturan yang diberi sama atasan. Jangan nelunjak jadi nenek-nenek. Oke? Kalau kamu nelunjak, saya istrinya. Ya saya tersinggung lah. Kamu disuruh nitipin uangnya ke Pak Heri aja, kamu bilang apa sama atasannya? Atasannya laporan, lo kamu siapa sih? Hanya nenek-nenek. Nenek-nenek yang gak berguna. Makanya kamu lepas dari anakmu dan mantumu. Ada apa kamu dengan anakmu dan mantumu? Sampai kamu ngontrak jauh-jauh di Depok. Ada apa dengan dirimu? Siapa dirimu? Iya. Emosi sesaat hanya gara-gara nenek gerondong.